Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang penggunaan dan pembuatan komik digital. Kami beranggotakan Nur Lailatul Azizah, Elina Fitria, Siti Sulfatula Ida, Mega Citra Eviana, dan Nistiani Sant Adelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Citra Eviana dengan NIM 12205183242. Di sini saya akan membahas mengenai materi yang pertama, yaitu mengenai definisi komik. Langsung saja kita akan bahas mengenai materinya. Komik berasal dari bahasa Inggris, yaitu komik yang artinya sebagai hal yang bersifat lucu. Sedangkan menurut MC Cloud, komik adalah gambar-gambar yang berurutan merupakan sarana komunikasi yang unggul, digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan ilmiah yang bukan merupakan cerita, namun ditampilkan mirip dengan cerita. Sedangkan ada pendapat lain yang mengatakan bahwa komik merupakan urutan-urutan gambar yang ditata sesuai tujuan dan filosofi pembuatannya hingga pesan cerita yang tersampaikan. Dari beberapa pendapat tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa komik merupakan sarana komunikasi yang baik dalam penyampaian karakter kartun beserta alur cerita yang menarik minat siswa untuk membaca. Selanjutnya ada hal-hal yang berkaitan dengan komik. Yang pertama, buku komik menyediakan cerita-cerita yang sederhana, mudah ditangkap dan dipahami isinya, sehingga sangat digemari baik oleh anak-anak maupun orang dewasa. Yang kedua, penyajian cerita dalam komik menempuh cara berkisah yang menggunakan gambar sebagai bahasanya. Yang ketiga, ilustrasi dalam komik bisa dilengkapi dengan narasi atau tidak. Dan yang terakhir, rangkaian gambar dengan jelas yang dapat menunjukkan apa dan mengapa terjadi pada peristiwa tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan komik dalam pembelajaran. Sebagai media komunikasi visual, komik dapat diterapkan sebagai alat bantu pendidikan dan mampu menyampaikan informasi secara efektif dan efisien. Komik sebagai media berperan sebagai alat yang mempunyai fungsi menyampaikan pesan pembelajaran. Berikut ini adalah manfaat komik dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu komik dapat dimanfaatkan sebagai informasi pendidikan. Tiap jenis komik memiliki kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi agar pesan yang ingin disampaikan dapat dipahami dengan jelas. Komik untuk informasi pendidikan, baik cerita maupun desainnya, dirancang khusus untuk menyampaikan pesan-pesan pendidikan. Inti pesan harus dapat diterima dengan jelas. Kemudian yang kedua yaitu manfaat komik sebagai bacaan yang ringan. Pada dasarnya, anak menyukai komik sebagai bacaan yang ringan. Contohnya yaitu seperti mereka menjadi sangat excited ketika mengetahui komik tentang kelautan itu ada di dalam gadget, sehingga mendorong anak untuk tertarik dengan lautan dan selanjutnya memikirkan apa yang harus dilakukan untuk menjaganya. Kemudian yang ketiga yaitu manfaat komik memberikan suasana literasi yang lengkap dan menyenangkan. Hal ini akan membuat anak menjadi terbiasa dalam belajar membaca. Kemudian yang terakhir yaitu manfaat komik mengurangi kebosanan. Pada saat proses pembelajaran, siswa cenderung bosan karena selama ini guru lebih cenderung menggunakan metode ceramah. Penggunaan komik di beberapa sekolah ternyata justru dapat meningkatkan hasil belajar, ditandai dengan meningkatnya rata-rata nilai hasil tes. Demikian penjelasan saya tentang pemanfaatan komik dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu tentang penjelasan komik digital dalam pembelajaran MISD. Nah, model penerapannya yaitu bisa disesuaikan dengan materi yang dipilih dan juga metode yang sudah ditentukan oleh pendidik. Misalnya, pendidik memilih metode bermain peran. Jadi nanti langkah-langkahnya yang pertama itu siswa diminta untuk membaca komiknya, memahami isi komik. Nah, kemudian nanti dipraktekkan di depan kelas sesuai dengan
yang ada di komik itu. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, selain komik ini mempermudah pemahaman siswa dalam mempelajari materi, komik ini juga memberikan kesan real kepada peserta didik. Karena pada hakikatnya di usia MISD itu anak itu suka pada sesuatu yang indah dan penuh dengan warna seperti pada yang ada digital komik. Setidaknya ada 4 fungsi komik sebagai media visual sesuai yang telah dikemukakan oleh Levy dan Lenz. Fungsi yang pertama yaitu fungsi atensi. Nah, pada fungsi atensi ini siswa itu tertarik dengan komik itu agar menambah konsentrasi mereka dalam isi pelajaran apa yang akan disampaikan itu. Nah, selanjutnya yaitu tentang fungsi afektif. Fungsi afektif ini terlihat dari tingkat kenikmatan peserta didik dalam belajar atau membaca teks yang bergambar. Selanjutnya yaitu fungsi kognitif. Nah, menurut beberapa penelitian itu ditemukan bahwa lambang visual atau gambar-gambar yang ada di komik itu dapat mencapai tujuan untuk memahami informasi atau pesan yang terkandung. Dan yang terakhir yaitu fungsi kompensatoris. Nah, pada fungsi kompensatoris ini media pembelajaran yang terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Nah, selanjutnya tentang kelebihan dan kekurangan pada komik digital. Nah, kelebihan yang pertama, karena komik itu banyak gambar dan warna, penuh dengan warna, pastinya akan membuat siswa itu menarik. Ia dapat menarik perhatian siswa. Selanjutnya, karena siswa sudah menarik, akhirnya mereka itu ada motivasi untuk belajar. Nah, kelebihan yang ketiga itu karena komik itu biasanya itu berlanjut ya. Nah, maka dari sini itu bisa menambahkan atau menumbuhkan rasa keinginan tahunan siswa itu semakin tinggi. Oke, selain kelebihan dari komik digital tersebut pastinya ada juga kekurangannya. Kekurangannya apa? Oke, yang pertama yaitu kemudahan orang membaca komik membuat malas membaca. Maksudnya gimana? Karena kan kalau komik itu kan bahasanya, kata-katanya kan hanya gimana ya, sedikit. Nah, jadi kalau membaca seperti buku bacaan pelajaran yang tebal, yang kurang gambar itu dia akan malas. Nah, selain itu biasanya dalam komik itu terdapat gaya bahasa yang kurang baik. Nah, tetapi di sini bisa diatur dengan komik pendidikan. Jadi dalam pembuatannya itu bisa diatur lebih baik lagi, menghindari bahasa yang kurang baik itu. Siti Zulfatul Haidah, NIM 12205183157. Saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian tentang komik digital dalam pembelajaran. Di sini saya mengambil judul hasil penelitian komik digital pada judul jurnal efektivitas penggunaan media komik digital Cartoon Story Maker dalam pembelajaran tema selalu berhemat energi. Siswa kelas 4 SD Negeri 3 Linggasari. Penyajian komik digital yang berbasis elektronik memungkinkan guru dapat membuat cerita komik lebih menarik dengan menambah unsur animasi dan suara dalam penyajiannya. Penyajian komik dalam bentuk elektronik memungkinkan guru dapat membuat cerita komik lebih menarik dengan menambahkan unsur animasi dan suara dalam penyajiannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Yang and Wu, penggunaan komik digital dapat meningkatkan pemahaman siswa mengenai isi pelajaran dan menambah keinginan siswa dalam mengeksplorasi dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis.
Harapannya, pembelajaran melalui komik digital ini akan lebih mudah dipahami oleh siswa, sehingga proses belajar menjadi lebih menyenangkan. Peneliti mengumpulkan informasi mengenai kesulitan belajar siswa dari guru melalui kegiatan wawancara dan memberikan lembar observasi pelaksanaan pembelajaran di kelas. Dari hasil wawancara, peneliti dengan guru kelas 4 menunjukkan bahwa dalam penyampaian materi energi selalu mengalami kendala, yaitu kurangnya ketertarikan siswa dikarenakan sifat materi energi pelajaran adalah pengetahuan umum yang mengharuskan siswa untuk membaca. Untuk menjadikan siswa menjadi aktif dan mendapatkan prestasi yang baik, maka peneliti berkolaborasi dengan guru kelas dengan melakukan kegiatan penelitian penggunaan media tambahan dalam kegiatan pembelajaran. Media yang digunakan adalah komik digital yang dibuat oleh peneliti, kemudian digunakan guru untuk mengajarkan dan menyampaikan materi IPA tema selalu berhemat energi. Setelah melakukan pembelajaran dengan menggunakan komik digital pada tema berhemat energi, dibagikan tes atau soal pilihan ganda tentang energi sebagai pretest dan post-test. Dari hasil pretest dan post-test tersebut, yang dilakukan siswa menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai antara sebelum dan sesudah menggunakan media komik digital. Dengan kata lain, penggunaan media digital berpengaruh terhadap hasil belajar siswa mengenai tema hemat energi, yaitu meningkatnya prestasi siswa. Sekian dari saya. Nah, selanjutnya mengenai aplikasi pembuatan komik digital. Terdapat beberapa aplikasi yang dapat kita gunakan untuk membuat komik digital. Baik aplikasi itu harus kita unduh terlebih dahulu, ataupun kita dapat menggunakan aplikasi itu melalui browser yang mana kita tidak usah mengunduhnya terlebih dahulu jika ingin menggunakan aplikasi tersebut. Nah, beberapa aplikasi pembuat komik digital yang dapat kita gunakan apabila kita mengunduhnya, yaitu yang pertama ada Komika, yang mana aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengimpor foto dari galeri, kemudian bisa dikonversi menjadi komik. Selain itu, kita juga bisa mengimpor komik sebagai gambar atau PDF jika kita ingin mencetaknya. Yang kedua ada Kartun Comic Strip, yang merupakan aplikasi cukup sederhana dan bisa melakukan sesuatu yang sesuai dengan namanya, yaitu membuat komik strip. Aplikasi ini mempunyai fitur khusus untuk membuat komik dengan cara yang lucu yang bisa dibagikan di media sosial. Selanjutnya ada Medibank Paint. Medibank ini lebih mirip seperti aplikasi untuk melukis yang memungkinkan untuk membuat gambar karakter, kemudian mengekspornya untuk membuat komik. Yang kemudian ada Clip Studio, merupakan aplikasi jika kita ingin membuat komik dari awal. Untuk versi Pro dan versi lengkap, pengguna harus membayar sekitar $219 untuk sekali pembelian dan mulai dari $2,49 untuk penggunaan per bulan. Nah, selain itu ada juga aplikasi pembuat komik digital, yaitu Comic Book Creator, ada juga Comic and Meme Creator, ada juga Anytales, dan masih banyak lagi. Nah, contoh dari aplikasi pembuat komik digital yang dapat kita manfaatkan tanpa harus kita mengunduhnya yaitu Make Believe Comics. Nah, aplikasi ini sangat mudah untuk digunakan. Untuk tutorial cara membuat komik dengan menggunakan Make Believe Comics ini dapat dilihat di link yang sudah ada. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.